Pemilihan Gubernur Jakarta menghadirkan kejutan demi kejutan. Ridwan Kamil yang merupakan mantan Gubernur Jawa Barat justru bertarung di Jakarta. Sementara Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur Jakarta justru tidak ikut dalam kontestasi. Ya, padahal tingkat keterpilihan Anies Baswedan pemirsa di Jakarta ini menempati posisi puncak. Pasangan Ridwan Kamil Suswono akan bertarung melawan Pramono Anung Rano Karno di Pilkada Jakarta. Lantas siapa yang akan menang pemirsa? Selain itu kemana pula berlabuhnya suara pendukung Anies Baswedan di Jakarta ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada politikus Koalisi Indonesia Maju, Sekjen PAN, yaitu ada Mas Edi Suparno, kemudian juga ada politikus PDI Perjuangan Bang Putra Nababan, dan juga ada pakar politik Mas Henry Satrio. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mbak, apa kabar? Ya, baik kabarnya. Nah, pertama saya ingin ke Bang Putra terlebih dahulu. Bang Putra, apa pertimbangan yang akhirnya memutuskan memilih nama Pramono Anung? Karena kemarin yang kita dengar nih ya, nama Anies Baswedan nih yang tampaknya akan digadang-gadang. Iya, dengan Pak Anies Baswedan kan kita menjalin komunikasi politik ya. PDI Perjuangan sudah lama tidak berkomunikasi dengan Pak Anies, tapi belum tentu konteksnya terkait dengan pilkada gitu kan ya. Belum tentu juga bukan berarti konteksnya hanya sebatas untuk pencalonan. Tapi biar bagaimanapun Pak Anies adalah seorang tokoh nasional, tokoh di Jakarta, dan tentunya waktu itu kalau nggak salah DPD DKJ Jakarta yang berkomunikasi dan saya hadir. Dan banyak sekali yang kita bahas di sana. Jadi temanya tidak hanya sempit masalah pencalonan atau tidak dicalonkan. Bahwa kemudian ada interpretasi, rumor dan segala macam, kalau kami di PD Perjuangan sampai surat penugasan itu belum ditandatangan ya sah-sah saja. Tapi kan penugasan itu kan akhirnya diberikan kepada Mas Pramono Anung dan Bang Rano. Dan itu akhirnya mereka mendaftar berdua dan diantar oleh pengurus PD Perjuangan ke KPUD DKI. Jadi kalau kita bicara yang pasti-pasti aja. Tapi bukan berarti komunikasi politik itu tidak boleh dijalin. Kan bolak-balik kan masyarakat meminta PDI komunikasi dong, PD Perjuangan ngobrol dong segala macam. Nah komunikasi politik kita bangun, kita lakukan tapi kan bukan berarti itu adalah yang final. Karena komunikasi politik harus cair ya Mbak ya. Jangan semua hanya dibatasi pada kalau mau mencalonkan harus komunikasi, enggak. Berkomunikasi dan ngobrol dan berdiskusi, minta pendapat, minta masukan, apa sih yang harus dibenahi di Jakarta, masalah-masalah apa sih, tantangannya apa sih, daerah kekhususan Jakarta yang sudah jadi DKJ sekarang, bukan jadi DKI lagi, juga perlu masukan dari Pak Anies, seperti apa. Nah hal-hal seperti ini kalau menurut saya janganlah kita batasi ya, hanya sebatas pencalonan, terus juga kita ke KPUD sama-sama, belum tentu. Nah pilihan kepada Mas Pramono yang menurut saya adalah pilihan yang sangat wajar ya. Karena biar bagaimanapun Mas Pramono itu punya pengalaman. Mas Pramono di DPR tuh 4 tahun loh. Dan juga pernah jadi sekjen partai, pernah jadi wakil sekjen, dan menteri sekretaris kabinetnya 2 periode. Jadi beliau itu adalah seorang administrator yang handal, dan jangan-jangan saat ini adalah administrator terhandal di Indonesia saat ini. Gitu loh. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat logis dan wajar dengan perhitungan Ibu Ketua Umum yang sangat mantap. Di mana daerah khusus Jakarta nanti daerah khusus Jakarta itu nanti tidak jadi ibu kota lagi. Tapi seperti ini Bang Putra, yang dilihat oleh PDI Perjuangan apakah hanya kadernya saja, ini memang dari internal, bagaimana dengan kalkulasi elektabilitas, popularitas, kemudian rekam jejak? Karena kemarin tarik ulurnya kesannya alot sekali. PDI kan tradisinya selalu kayak gitu kan ya. Artinya saya jadi wartawan lama, saya jadi kader partai, ikut dalam Pilkada 2018. Memang survei dan elektabilitas itu menjadi pertimbangan. Tapi buat PDI Perjuangan itu tidak segala-galanya. Waktu kita mencalonkan calon gubernur Jakarta 2012, emang karena elektabilitas? Oh tidak, calon PDI itu yang paling rendah di bawah. Itu kan sudah terbukti bahwa elektabilitas tidak segala-galanya. Kalau partai lain feelingnya dan pengalamannya lebih mengandalkan elektabilitas, silakan aja. Tapi dapur PDI tidak seperti itu. Dan itu terbukti di Jakarta. Elektabilitas itu ternyata bisa dikalahkan. Popularitas itu bisa dikalahkan dengan apa? Dengan kerja, dengan program, dan dengan kita turun ke bawah. Pak Pramono dan Bang Rano tadi sudah janji akan turun di 12 titik setiap harinya, itu nggak mudah. Saya dari Dapil Jakarta Timur turun di 12 titik, itu luar biasa. Ya turun itu turun bener, berarti itu dari jam 8 sampai maghrib itu. Oke, baik. Sekarang kita ingin menuju ke Mas Edi. Mas Edi, ini lawannya ternyata Pramono Anung dengan Rano Karno. Rano Karno ini mungkin cukup beken, cukup banyak orang yang tahu. Ngerasa Rano Karno ini adalah calon yang ataupun saingan yang cukup kuat kah? Ya, kita menganggap semua yang akan maju di Pilgub Jakarta ini sebagai pesaing yang kuat.
semuanya adalah bertarung. Baik itu Mas Pram, Bang Rano Karno, maupun Pak Dharma dan Mas Kun Wardana. Itu adalah petarung-petarung yang tangguh semua. Tidak mungkin mereka memberanikan diri maju di dalam kontestasi Pilgub DKJ ini kalau memang mereka tidak siap lahir dan batin, tidak siap untuk tarung dan tarungnya all out. Apalagi kita sudah semua tahu bahwa barometer politik di Indonesia yaitu ada di Jakarta. Dan Jakarta meskipun sudah tidak menyandang status sebagai ibu kota lagi, tetapi tetap semua kegiatan baik itu perpolitikan, masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah yang besar, yang nasional, itu masih menjadi pusat pembahasannya di Jakarta. Nah, sehingga Jakarta itu kedepannya pasti akan memegang peran yang sentral di dalam percaturan politik dan di dalam pembangunan nasional kedepannya. Tetapi yang perlu kami sampaikan di sini bahwa seluruh kontestan yang kita anggap sebagai petarung ini, tentu kami juga sudah mempersiapkan formula bagaimana untuk kemudian melajukan kandidat kita untuk bisa memenangkan pertarungan ini. Banyak yang menyaksikan bahwa Kang Ridwan Kamil, mohon maaf saya ralat, Bang Ridwan Kamil, sudah nggak boleh Kang lagi. Jadi Bang Ridwan Kamil ini sebagai Cagup Jakarta ini akan maju karena beliau sudah diketahui sebagai tokoh nasional. Diketahui secara luas di media sosial, baik itu terkait kinerjanya di Jawa Barat, baik itu juga sebagai seorang ahli perkotaan, menata kota Bandung dengan baik, yang akan dibawa kesuksesannya itu di Jakarta. Dan terhadap seluruh pemilih muda milenial ya yang memang sangat melek terhadap isu-isu yang memang disampaikan di media sosial, beliau salah satu di antara yang mampu mengkomunikasikan gagasannya, pemikirannya kepada kaum muda milenial itu. Nah, sementara kita lihat kematangan dari Pak Suswono sebagai seorang mantan menteri, seorang politikus yang sudah punya rekam jejak yang panjang, itu akan menambah kekuatan Bang Ridwan Kamil, dan itu saling akan menyimbangkan. Satu muda, tokoh muda yang digandrungi milenial, satu tokoh senior yang memiliki asam garam yang cukup panjang. Nah, ini yang menjadi modal kuat kita untuk maju dan kemudian bertarung di Jakarta. Kita tahu bahwa PDIP dan kekuatannya di Jakarta sangat kuat. Kita tahu juga tetapi bahwa pemenang pemilu di Jakarta di tahun 2024 itu adalah PKS yang dipresentasikan melalui Pak Suswono dalam hal ini. Nah, dan basis yang kemarin banyak yang mendukung pasangan Mas Anies di pemilu 2017, Pilkada 2017 di Jakarta, itu adalah basis-basis PKS dan Gerindra, karena dua partai pengusung utamanya adalah kedua partai tersebut, yang dua-duanya sekarang bergabung di dalam koalisi partai Mas mendukung Edi Suparno. Mohon maaf lagi, Bang Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Mas Edi Suparno, meskipun basis pendukung Anies Baswedan sudah beralih, sudah pindah haluan ke Koalisi Indonesia Maju, tapi akankah kalau dalam konteks Pilkada 2024 ini akan berlabuh kemana mereka? Apakah ke RK atau ke Pramono? Rano, sesaat lagi hanya di Kabar Petang pemirsa.